kalau jari jeleknya ya kepegang lah 15 juta sebulan. Oke. Kalau ya Bu, ya lagi rame-ramenya kalau dari spare part aja tanpa unit, kalau spare partnya ya di sekitar 100 lebih. Hebat nih ya, anak muda nih. Jadi dia bisa berdiri dari kaki sendiri. Pantesan pendapatannya sebulan begitu. Hanya itu satu dagang di motor tua itu harus punya nama dulu. Saya dulu sempat posting part ini anak kecil siapa. Tahu motor tua, tahu part-partnya, itu penasaran orang. Karena dilihat ya, dilihat orang ya historinya. Ini anak kecil tahu spare part barang dari mana. Masa anak umur 20-an ngerti motor beginian? Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman pemirsa Raf Media, kembali lagi di Jurnalis Interview. Kali ini kita akan melakukan interview perihal hobis, khususnya hobis motor klasik alias motor tua bersama Kang Mul. Gimana Kang Mul? Alhamdulillah. Alhamdulillah Kang Mul. Ya Allah ya Robi. Beliau adalah Jet Generation alias generasi Z ya. Ya. Generasi anak zaman sekarang yang out of the box gitu. Out of the box-nya gimana? Jangan lupa terus tonton video ini sampai tuntas. Karena apa? Karena out of the box-nya beliau, akhirnya beliau bisa berdiri di kakinya sendiri. Pertama. Kedua adalah beliau bisa membuat ayah dan ibunya bangga. Nah, ketiga, beliau bisa berkarya sesuai dengan hobinya alias soulnya. Jadi beliau bekerja, beliau berbisnis itu ya seperti main, bener nggak? Betul. Seperti main, jadi nggak ada beban kerja. Dan yang paling istimewa adalah jam kerja beliau tidak ada. Tidak seperti teman-teman yang mungkin yang sedang nonton ini ya, yang sekarang mungkin disebut budak korporat atau orang-orang kantoran yang harus keluar dari rumah jam 6, masuk kantor jam 7, jam 8, pulang jam 5 sore, datang ke kantor, datang ke rumah pas pulang itu jam 7, jam 8 malam, begitu tiap hari. Kalau si Kang Mul tidak ada jam kerjanya. Bener nggak? Betul. Bener. Oke, Kang Mul, sebenarnya usaha apa sih yang digeluti oleh Kang Mul nih supaya teman-teman Kang Mul yang lain sama-sama generasi Z, sama-sama generasi muda Indonesia bisa seperti Kang Mul, membuat bangga orang tua, bisa berdiri di kaki sendiri, bekerja adalah hobi, gitu. Jadi tidak merasa sedang bekerja, gitu kan, terus bisa menafkahi orang tua, bener nggak? Betul. Ya, saya dapat informasi nih ya, Kang Mul ini kecil-kecil begini, gila, walaupun tampangnya begini ya, anak soleh, beneran. Ayah ibunya beliau yang nafkahi. Harus dicontoh nih. Gimana? Betul. Iya. Kang Mul itu sebenarnya sekolahnya di mana sih Kang Mul? Apakah sekolah bisnis atau sekolah ekonomi atau sekolah apa? Saya dulu sekolah bagian teknik di bagian pesawat. Oh, sekolah apa tuh? Di UNUR penerbangan, ya di Nurtanio. Oh, bagian mesin atau? Bagian mesin sama Mesin. rangka Oke. pesawat. Dulu sempat saya kuliah lulusan tahun 2020 pas COVID. 2020. Oh, berarti Ya. angkatan COVID ya? COVID. Oke. Saya wisuda tahun 2020. Jurusan teknik dan frame dan engine. Ya, Tapi ini yang Dirgantara. Waktu itu saya tuh sempat
part kerja sesudah COVID itu di Jakarta cuma dapat 6 bulan. 6 bulan. Karena mulai lagi COVID. Oh, 5 lockdown. bulannya lockdown, gak diperpanjang. Kemudian saya dulu nganggur dulu, bantu-bantu ayah selama setahun selama COVID itu. Jelang 2022 saya mencoba untuk beli barang motor tua, niatnya untuk sendiri. Motor apa tuh? BSA, spare part BSA, Norton, niatnya untuk sendiri, untuk nyoba-nyoba gimana sih caranya barang di luar itu. Ntar dulu, beli itu uangnya dari mana? Minta ke orang tua? Awalnya itu minta, karena saya belum kerja kan selama setahun ngebantu orang tua, setahun nganggur. Saya bilang ke orang tua, ada barang nih di Inggris. Kata Di Inggris tuh Inggris UK, di Iya, luar negeri. ya di luar negeri. Oh. Kata ayah, Bukan di Tasik ya? bukan. Kata ayah kalau bisa nyampe Indonesia sih nggak masalah. Di situ saya belajar step by stepnya, satu demi satu, gimana caranya, terus mengurus kepabeanan, cukai dan lain-lain, ongkos kirim saya pelajari selama 2 bulan. Dan saya mulai coba-coba dengan modal barang dari Inggris ke Indonesia itu dengan 20 kilo ternyata sampai. Dulu modal awalnya berapa tuh? Modal awalnya ngejual DKW Union. Oh. Nah dari situ sampai Berapa duit nominalnya? itu 35 juta. Modal 35 juta. Ya. Oke, zaman setelah Covid ya. Covid. 35 juta. Oke. Ngedatengin barang-barang kurang lebih 20 sampai 50 kilo. Dari situ belum niat jualan, cuman iseng posting, ternyata banyak berminat. Nah, lakulah semua dalam waktu berapa hari spare part itu. Dan yang kedua nyobain lagi dengan modal ngejual satu motor set crab, ngejual untuk beli barang dari Inggris semuanya dengan Itu total. motor set crab, motor siapa? Kan tadi Ayah. Oh, ayah punya motor punya set crab. Jadi ada 2 DKW sama set crab, dijual set crab. BSA set crab. Tahun berapa? Tahun 52. BSA set crab tahun 52. Dijual lagi. Ya dibangun dulu. Oke. Langsung Jual. udah jadi dijual. Jadi modal tuh ya. Jadi modal kedua lah. Berapa tuh modal kedua? 95 juta. 95 juta. Ngirimin barang lagi total hampir 200 kiloan, 200 kiloan, 200 kiloan. Diurus-urus juga tuh, cukai, pokoknya legal ya. Ya, sampai uang set crab itu kurang, ngejual spare part motor Jepang dulu kayak Honda Win, CB, dan motornya juga dijual Tiger semua modal. Beneran punya tuh? Punya, dijualin semua, jual rugi lah. Jual rugi untuk ya, modal? Ya, jual rugian lah, karena untuk modal. Oke. Dari situ bergolang, turun barang, udah dengan modal segitu, ya seiring berjalan, wah lebih enak, menggiurkan gitu bisnis ini. Cuman ya jangan dilihat dari enaknya aja, naik turunnya kan harus dilihat juga. Jadi ya adil lah, berputar, ada di atas, ada di bawah. Nah, jadi total sekarang ini si Kang Mul tuh sudah melakukan bisnis seperti ini itu berapa lama? Saya hitung sampai sekarang dari 2022 itu hampir 3 tahun, yang menginjak 3 tahun di bulan November ini. 3 tahun. 3 tahunan. 3 tahun. Baru 3 tahun. Iya, 3 tahun. Nah, kalau boleh tahu, pasti pengen tahu kan, dalam waktu 3 tahun ini penghasilan kamu per bulan berapa? Kalau untuk usaha ini kan nggak bisa dilihat kayak orang pekerja gitu kan. Nah, tapi kalau bisnis mah kan ada cost rate-nya, ya, fixed rate-nya, ya, atau lagi jelek-jeleknya, ya. Kalau jari jeleknya ya kepegang lah 15 juta sebulan. Oke. Kalau ya Bu, ya lagi rame-ramenya kalau dari spare part aja tanpa unit, kalau spare partnya ya di sekitar 100 lebih. Oh, hebat nih ya, anak muda nih. Jadi dia bisa berdiri dari kaki sendiri. Pantesan pendapatannya sebulan begitu. Ayo, yang masih kerja di kantoran, gaji UMR, belajar sama dia. Ngapain jadi? Nah, setelah seperti ini sekarang, kamu masih berminat mau melamar kerjaan aja ke kantor? Masih enak ngerongsok kayaknya. Masih enak ngerosok.
Jadi masih enak kayak gini ya? Iya, betul. Enaknya kenapa tuh? Ya, kalau disebut tekanan ya kita kembali ke diri sendiri sih. Hmm. Kalau untuk kerja serabutan usaha gini, semakinnya kitanya giat, memang kita nggak ada tekanan, tapi kembali ke diri sendiri. Kalau kita santai, ya hasilnya segini. Kalau hasilnya kitanya giat, sungguh-sungguh, ya hasilnya segini, menyesuaikan. Jadi ada hasil yang sesuai gitu. Kalau kita lehai hasilnya segini. Iya. Kalau kita lebih kerja keras ya hasilnya segini. Tapi gitu. tidak disuruh orang. Nah itu intinya Tidak, ada. tidak di under pressure Nah sama itu betul. orang ya. Karena Ya. yang menjadi atasan diri sendiri. Nah, betul. Yang Ya. menjadi pengawas Pengawas diri diri sendiri. sendiri. Yang menjadi pemeriksa keuangan diri sendiri. Serba sendiri. Yang menetapkan target pendapatan Nah, diri sendiri. Jadi itu. Jadi emang kalau punya karakteristik orang yang nggak mau disuruh atau misalkan rajin plus minus untuk kerja kan kasarnya memang bagus juga kerja zona zaman lah kasarnya. Zona nyaman. Ya, ada target uang per tanggalnya kan. Iya, jadi Dibanding per bulan usaha apa? ya gitu. Kalau usaha gini ya kita besok nggak tahu ada yang beli apa enggak gitu kan. Cuman ya kalau dibilang enaknya ketika barang kita keluar ada yang dibeli gitu, baru itu enaknya. Kalau nggak enaknya ya nggak laku gitu kan. Ya kembali ke diri kita, dagangnya gimana. Nah, kalau gitu teman-teman pengen tahu nih para pemirsa Raf Media. Oke. Cara bisnisnya Kang Mul kayak gimana nih sehingga bisa bisa membuahkan penghasilan yang di atas UMR Jakarta ini, teman-teman. Bener nggak? Gila, 5 pahit-pahitnya 2 digit sebulan. 2 digit sebulan. Gimana cara marketingnya? Ya marketingnya yang penting tahu jenis barang, dan ya saya ngedagangin terutama di Facebook karena motor tua itu banyaknya di Facebook, jarang ada di Shopee sama Tokopedia. Terutama di Tokopedia sama Shopee ini kan dengan nominal harga pantas di situ orang umum tuh kaget barang apa sih harga sampai segitu, makanya berjualan online-nya itu antara di Facebook sama di WA. Iya. Kalau WA kan hanya yang kenal-kenal doang. Ya, WA itu hanya di status gitu kan. Kalau Facebook itu umum gitu. Antara dua itu sih sebenarnya untuk jualan. Jadi jualannya emang pure di dunia digital berarti? Ya, di dunia digital. Iya, karena yang beli juga jarang orang Bandung juga. Orang-orang sana, orang terakhir yang jual itu orang Jayapura yang beli. Oke. Apalagi kan di Kamul emang nggak kayak toko nih ya. Iya, betul. Kayak rumah biasa aja. Iya kan? betul. Kayak rumah biasa. Kayak saya pikir ini kayak bengkel las pagar. Bener nggak? Betul. Bengkel las. Karena apa? Di halaman nggak ada motor pasien, nggak ada pajangan motor-motor, yang ada pagar-pagar rusak. Betul. Ya kan? Iya. Jadi emang nggak ketahuan ya? Iya, nggak ketahuan emang. Ya itulah, jadi kita dunia sekarang ada dunia digital. Ya, benar. dia Jadi harus siapa manfaatin. yang mau bermain dan memahami dunia Nah, digital, maka dia akan mendapatkan manfaatnya, Betul. akan mendapatkan enaknya. Nah, terus kalau cara marketing di dunia digital yang paling baik itu menurut Kang Mul gimana sih? Satu, memang kita jualan gitu ada yang sedikit malu kan, jualan di posting gitu-gitu. Tapi itulah orang harus berusaha dalam segi marketing tuh, ya kita jualin mau beli apa enggak juga kita harus balas dengan ramah kan. Maksudnya orang tuh pengen, memang belum tentu itu dia beli apa enggak, tapi dia pengen tahu dengan harga berapa sih semua jenis spare part kayak gini, bentuk apapun. Ya rezekinya ada orang itu sekali nanya tapi beli kan, itu rezeki gitu kasarnya kan. Dan satu lagi kalau orang tuh kalau ulat itu pasti hidupnya enak gitu. Jadi gimana sih orang ini bisa tapi kita nggak bisa, kan sama-sama orang gitu. Jelajahi lah kasarnya. Kalau dan satu, kita nyaman intinya. Kayak saya dulu di dunia motor, cita-cita pengen motor Norton. Kalau ngitung di kerja gitu kan 5 tahun juga itu makan diirit gitu kan. Apakah tentu bisa kebeli apa enggak selama 5 tahun ke depan, kan masih misteri gitu kan. Ya etikat alhamdulillahnya dengan saya suka
senang dengan kegiatan hobi ini, hobi menghasilkan ini, ya lingkungannya di sini di motor gitu. Hobi motor, jual beli di motor, apapun di motor gitu kan. Ya kalau kita bisa ulat dan lain-lainnya pasti bisa. Dan di motor tua ini kan kasarnya kenapa beda sama usaha lain tuh, kalau usaha lain kayak misalkan sendal atau apapun banyak sih yang sellernya itu banyak, cuman kita bingung ngeluarin barangnya, kita harus lebih jago ngeluarin barangnya. Sedangkan motor tua itu kebalikannya dalam artian sellernya itu susah barangnya, tapi kalau ada barang pasti itu terjual kasarnya, apalagi harga murah. Itulah kuncinya motor tua kasarnya di situ. Jadi kalau gitu si Kang Mul itu harus, kalau mau usaha kayak Kang Mul berarti kan harus pintar melakukan riset ya? Ya, riset analisis. Apa sih di dunia ini yang terutama memang sih bisnis yang menggiurkan itu yang jarang. Dan satu jarang, langka. Yang kedua kecanduan kayak kosmetik kan itu rutin terus yang menggiurkan tuh. Yang ketiga ya makanan, lapar makan lagi. Itu kan sayuran dan lain-lain lah, asalnya itu bisnisnya itu. Kalau saya bagian bisnis ya jenisnya benda langka gitu kan, barang-barang langka. Ya gitu, kalau kita cari di Indonesia memang gak susah gitu, makanya yang di luar juga nggak tahu ini keluarnya unit ini berapa ribu pieces gitu kan, maksudnya Berapa ribu unit? ya unit apa gimana pun ya kita selagi kesempatan ini ya manfaatin dengan baik. Oke. Ya, jadi kalau teman-teman pengen melakukan bisnis seperti yang dilakukan Kang Mul, bisa sukses seperti Kang Mul seperti sekarang ini, pertama adalah bisnisnya sih bisa apapun Kang Mul, Ya. apapun, tidak hanya di motor tua, tapi yang penting adalah kita melakukan analisa dan riset pasar. Betul, Riset pasar, analisa pasar, dan tidak kalah pentingnya adalah riset ketersediaan produk yang akan dijual. betul, Gitu kan. Nah, riset pasar berupa apa? Customer kita siapa sih? betul. Bener nggak? Betul. Customer kita berapa banyak sih? Betul. Gitu kan. Kita analisisnya gimana? Kita bisa mengeluarkan produk kita dengan harga berapa sih? Ya, iya. Gitu kan. Apakah target market kita mampu atau tidak dengan dengan harga atau pricing yang kita keluarkan. Ya. Gitu kan. Nah, terus background para target market kita apa sih gitu kan. Ya, Nah, ya. kalau si Kang Mul kan udah pinter nih, dia melakukan itu semua sudah pinter, dia udah jelas. Penggemar motor tua itu hampir mustahil orang yang nggak punya duit. Ya. Benar nggak? Pasti mereka, umumnya bukan pasti ya, umumnya atau kebanyakan mungkin 90% mereka itu adalah orang yang punya duit. Punya duit lebih ya istilahnya, Ya, bener lebih kan? istilahnya. Punya duit lebih, dia udah punya motor untuk harian, udah punya mobil, udah punya rumah, udah punya. Nah, dia tinggal pengen motor untuk kelangenan istilahnya, Ya, kelangenan, mainan. Kalau bahasa Sundanya cocokan, Cocokan. gitu kan. Jadi ya ini bukan motor utama ya, kamu Ya, bukan betul. motor utama. Jadi nah dari background itu si kamu menyimpulkan bahwa emang target market saya adalah orang-orang yang berduit. Dia punya uang 100 juta, bukan mau cari motor apa, tapi sudah punya target. Saya maunya cari motor BSA, saya maunya Norton. Ya, betul. Gitu. Seperti itu. Bener nggak? Betul. Nah, jadi itulah cara berbisnisnya anak muda zaman now. Bener nggak? Betul. Kesimpulan saya Betul. begitu ya. Nah, cuman kalau di dunia digital kan banyak istilah nih ya, kalau di marketing di digital, konsumennya nanya saja beli kagak. Ya. Nah, terus belum lagi penipu sekarang ada istilah penipuan segitiga lah, segi empat lah, mungkin trapesium udah nggak ngerti. Nah, gimana tuh kamu untuk mengatasinya? Untuk di motor tua ini, bisnis di motor tua ini untuk transaksi gak terlalu ribet sih, kasarnya transfer. Udah transfer, bukti transfernya udah terkirim, baru segera resi dikirimkan ke pembeli gitu kasarnya. Jadi kalau pakai Rekber, apalagi Rekber sekarang, Tokopedia dan Shopee dan lain-lain yang Rekber itu terlalu ribet karena itu tuh proses cairnya kan lama. Sedangkan karena motor tua ini dunia sempit, maupun menipu pas suatu saat ketemu gitu. Beda kayak nggak motor umum gitu kan, motor tua kasarnya. Pernah ketipu nggak kamu?
Dulu bukan ketipu, dulu ada yang beli mesin Jawa. Dia kayak yang serius, dia mau transfer resi muncul, baru transfer. Saya kirim dulu ke JNT. Resi muncul saya tungguin, ini di pick up sampai kapan? Sampai terakhir pick up jam segini saya tungguin, belum muncul selama 3 jam gak ditransfer, saya ambil kembali. Cuman uang 10.000 itu ngapus resinya aja. Nah, tapi kan zaman sekarang ini udah canggih nih penipuan. Betul. Kayak bukti transfer Ya, bisa diedit. ya, Nah, diedit. itu gimana tuh cara Itu- mengetahui, mendeteksi atau Itu menghindarinya? kalau di motor doang belum terjadi. Cuman kalau ada kondisi gitu dicek aja di mutasi. Dimutasi Ya, rekening. mutasi ke rekening itu lebih valid kan. Misalkan nggak setuju juga, ya kita cek aja ke bank. Gitu. Pasti nggak mau orangnya gitu kan, niatnya nipu apa gimana Ya, ya, pun. ya. Gitu. Jadi kalau begitu M-banking emang harus punya ya. Iya, emang masih punya. Kalau punya. Iya. Karena nggak akan bisa cek mutasi Betul. kalau punya M-banking dengan Betul, cepat ya, benar nggak? betul. Jadi kalau dia ngomong sudah mengirimkan bukti transfer, Nah, ya kita cek dulu mutasi. Kalau masuk, Oh iya bener nih, Oke, masuk iya, tanggal sekian, jam betul. sekian, nominalnya sekian, Iya, berarti betul. benar, baru barang Baru. dikirim. soalnya itu satu dagang di motor tua itu harus punya nama dulu. Saya dulu sempat posting part ini anak kecil siapa. Tahu motor tua, tahu part-partnya, itu Iya. penasaran orang. Karena dilihat ya, Dilihat historinya. orang ya historinya, ini anak kecil tahu spare part barang dari mana. Masa anak umur 20-an ngerti motor beginian? Nah gitu kan? itu, nah itu dari situ setiap hari terus posting sambil kerja di toko. Dulu di toko cuma setahun sambil sampingan karena ya sambil nongkrong lah gitu kan. Udah mulai tahu nama-nama, oh bahwa ini si ini orang ini, oh tahu ini anaknya ini dan lain-lain. Tanpa posting pun dia butuh barang pasti di motor tua itu. Oh di sini ada, tanyain bandarnya begitu. Jadi nggak dapat clue lagi nih. Sebenarnya dagang di dunia digital, apapun produk yang didagangkan baik jasa maupun barang, adalah rumusnya itu adalah kepercayaan konsumen. Benar kan? Supaya nama baik. Kepercayaan konsumen, trustnya konsumen. Nah, untuk membangun itu kita harus konsisten. Nah betul. Harus konsisten menawarkan produk kita. Ya, produk. Nah, kalau rumus di digital itu namanya adalah EEAT. EEAT. Ingat ya EEAT apa? Silakan search di engine search ya EEAT itu apa. Karena di situ adalah rumusnya tuh harus ada kepercayaan, keahlian, konsisten Ya, betul. dan konsisten. Ya. Jadi kalau kita dilihat nih si pedagangnya, oh dia menjual produk A, emang dia ahlinya di situ. Ya, betul. Dia menguasai, dia akan dipercaya. Ya betul. Oh dia itu konsisten nih melakukan pemasaran produknya, itu akan dipercaya. Nah, dan setelah itu semua baru pembeli akan melakukan transaksi dengan kita. Begitu tuh kalau rumus di digital. Oke. Nah sekarang Kang Bol dengan seperti ini sudah puas belum pencapaian kamu sekarang? Pasti ya, kalau namanya manusia nggak akan ada puasnya kan kesannya. Tapi kita jangan terlalu monoton, mendalami lagi di satu bidang. Memang bagus sih di beda bidang, misalkan dalam artian spare part ini besi ke kain gitu kan. Kalau kitanya paham sih no problem lah ya, rasanya di bidang selain bidang besi ini. Cuman kalau bagi saya, karena saya di bidang besi, cuman nggak mau nonton spare part didalamin lagi, yaitu dia bikin sasisnya, kelengkapannya. Jadi dari dulu jualan spare part, misalkan pengen ada mesin ya ada mesinnya, pengen unitnya ada unitnya, pengen misalkan yang harganya Mas BSA harganya segini, ya kita sesuaikan dengan harga gini ya, selebihnya generik yaitu handmade gitu. Tapi tetap dalam lingkup dunia otomotif, motor klasik. Gitu. Tidak nyebrang ke motor metik gitu kan, enggak ya. Enggak nyebrang. Jadi khusus di motor klasik. Didalamin lagi. Ya. Jadi pengembangan bisnisnya ke situ. Jadi tidak hanya jual lebih banyak. Tidak hanya jual beli spare part, tapi menawarkan jasa juga, produk jasa kalau ada orang minta tolong dicariin spare part bisa. Itu free order. Ya, karena kamu menguasai, misalkan spare part cari klep atau valve untuk BSA misalkan harusnya seperti apa, kodenya berapa, nah kamu itu part numbernya berapa kamu hafal.
dan tahu nih mana yang masih bagus, yang mana enggak, gitu kan. Nanti kamu cariin, nanti kamu akan jual ke orang yang order dengan garansi, Ya, gitu kan. betul. Nah, kalau orang awam seperti kita kan, atau apalagi cuman pemakai kan nggak tahu tuh sampai Ya, sedetail gitu. betul. Nah, jadi kamu di situ adalah melebarkan bisnisnya ke dunia jasa. Misalkan mau order juga, DP, kalau nggak kembali 100%. Oh, jadi kalau barangnya nggak dapat, Ya, DP-nya ya, dikembalikan kembali, 100%. ya kalau ada apa-apa. Nah, terus melebarkan sayap lagi di jasa servis ya kamu ya. Servis, ya. Terus jasa restorasi motor. Restorasi motor gitu kan. Oke, jadi mesen motor juga bisa. Bisa. Yang penting syaratnya punya duit. Ke kamu punya duit, mau bikin motor klasik apapun jadi. Mau custom ya, Betul. mau original, Betul. original bisa. Bisa. Oke dah. Begitu. Nah, Iya. terus jadi si Kang Mul ini sekarang bisnisnya sudah semakin melebar nih. Sudah ada tambah 2 lini bisnis ya. Ya. Tadinya jual beli spare part, sekarang jual jasa. Jual jasanya ada 2. Jadi apa? Mencarikan barang untuk konsumen, Ya. sama jasa merestorasi atau servis motor. Servis motor. Oke, nah terus menurut kamu pencapaian kamu sekarang ini bisa membuat orang tua bangga nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah bangga ya. Bangga. Sekarang katanya, saya dengar nih ya, semua resiko rumah tangga orang tua dari kamu semua, bener nggak? Ya, betul. Bangga loh sekarang, kamu sudah bisa membiayain ayahnya. Ayahnya yang dulu membiayain dia sekolah dari TK, SD, SMP, SMA sampai lulus kuliah, sekarang dia yang ngebiayain. Patut dicontoh nih. Ibunya yang sudah hamil dia 9 bulan, nyusuin dia 6 bulan, membesarkan, merawat dia, sampai dia bisa mandiri, sekarang sudah biasa dihidupi sama si kamu. Masya Allah. Salut ke kamu. Mudah-mudahan para penonton yang seumuran dengan kamu bisa mendapat inspirasi. Ya nggak? Nah, supaya teman-teman bisa jadi kayak kamu semua, apa yang harus dilakukan oleh para generasi Z? Silakan kamu ngomong aja langsung. Kalau yang pengen dimarahin, parahin aja nih pada generasi Z nih. Kalau yang lagi males-malesan, yang nggak ada kerjaan, males dia, apa ya? Pokoknya yang bisa nyusahin orang tua gitu kan, apalagi sampai terjerumus narkoba. Iya. Intinya mah sih satu pergaulan di mana kita diam di lingkungan, ya kita ikutin. Misalkan kita lingkungannya kita baik, ya kita ke bawah baik. Lingkungannya kita negatif, ya ke bawah negatif. Itu kecuali orangnya bisa mengontrol diri gitu kan. Bahwa ini lingkungan negatif, misalkan kita harus menghindari. Asalnya kalau namanya lingkungan, satu lingkungan itu memang ya kembali ke diri kita sih sebenarnya. Jadi dan satu, kalau pengen apapun, misalkan usaha apapun, ya yang disebut bekerja keras, giat dan lain-lain tuh, doa terutama ya harus digeluti gitu. Jangan sampai jangan sampai kemakan aba-aba, wah nggak akan benar ini mah. Selagi feeling kita baik, feeling kita wah ini minimal yang sebutnya tuh enak buat bisnis. Memang nggak gede nominalnya, cuman nyaman, ya udah itu kasarnya. Daripada kita memang penghasilannya gede tapi kita tidak nyaman dan kita nggak bisa tidur apapun, ya itu tergantung kembali ke diri sendiri sih kasarnya. Iya. Oke. Hidup itu pilihan lah. Hidup itu Pilihan. Mau pilih yang mana silakan. Jadi tadi nih yang AA, yang BB ya. Jadi udah nih, ngatur. kata-kata terakhirnya bagus nih. Jika kita ingin jadi, mungkin maksud kamu begini ya, jika kita ingin menjadi pemalas, gaulah dengan teman, dengan lingkungan yang pemalas. Gitu. Jika ingin kita menjadi orang yang rajin, bergaulah dengan orang yang rajin. Jika ingin menjadi pebisnis, bergaulah dengan teman-teman, circle-nya harus pebisnis. Apapun itu bisnisnya. Apapun itu Jangan bisnisnya. harus misalkan kita bisnis kain, ya harus kita gaul lagi dengan kain, nggak usah. Bebas aja mau bisnis apa, dah sama aja marketingnya, sistemnya begitu. Cuma Ya. produk yang dijual Ya, berbeda. Kan gitu. mudah-mudahan ada cara beda dari pembisnis besi sama kain. Mudah-mudahan dari kain ada, yang bisnis besi ini bagus juga, kasarnya manajemennya bisa kita pakai kan, saling support Saling kayak support. dia. Oke deh, kalau gitu terima kasih untuk para penonton, pemirsa, penggemar Raf Media di segmen
Jurnalis Interview. Kali ini saya menghadirkan Kamul, seorang generasi Z. Oke, sampai ketemu lagi di Jurnalis Interview lainnya, di topik yang lainnya, di tema yang lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kamul. Bye. Dadah kamu, dadah.